Oke, di video kali ini aku bakal ngomongin tentang the curse of knowledge. Karena ada satu jebakan yang menimpa banyak orang pintar. Mereka itu nggak sadar, tetapi jebakan ini tuh membuat ilmu mereka sulit dibagikan. Dan juga pemahaman mereka itu tuh sulit dipahami. Fenomena ini disebut dengan the curse of knowledge. Apa artinya? Saat kalian sudah menguasai sebuah bidang, kalian lupa rasanya menjadi pemula. Kalian lupa betapa membingungkannya istilah pertama kali yang kalian dengar. Kalian lupa betapa rumitnya konsep sederhana ketika otak kalian belum terbiasa. Dan akhirnya ketika kalian mencoba untuk menjelaskannya kepada orang lain, orang yang kalian jelaskan itu tidak akan memahami apa yang kalian ucapkan. Karena kalian melompat terlalu jauh, kalian menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah setingkat dengan kalian dan berbeda level dengan orang yang kalian jelaskan. Hasilnya apa? Orang lain tuh ngerasa bodoh, orang lain ngerasa nggak mengerti, padahal masalahnya bukan pada mereka, tapi masalah ada pada kalian yang menjelaskan dengan bahasa yang super tinggi. Masalahnya pada kalian yang sudah terjebak dalam the curse of knowledge. Bayangkan, kalian seorang programmer yang udah 10 tahun di bidang programmer ini. Kalian sudah 10 tahun menulis codingan ini dan bagi kalian konsep loop ataupun variabel adalah hal yang paling dasar. Tapi bagi seorang pemula itu tuh bisa terdengar seperti bahasa alien, bahasa asing yang akan ngerasa ini orang ngejelasin apa sih? Ketika kalian menjelaskan dengan asumsi, semua orang pasti tahu. Justru disitulah komunikasi itu runtuh. Komunikasi curse of knowledge ini bukan hanya terjadi dalam teknologi. Ia muncul dalam bisnis, dalam pendidikan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita itu pasti kita bisa menemukan the curse of knowledge ini. Seorang dokter berbicara dengan istilah medis yang membuat pasien bingung. Seorang ekonom berbicara tentang grafik dan juga teori, sementara orang awam hanya butuh jawaban sederhana. Dan disinilah bahayanya. Kalau kalian terus terjebak dalam the curse of knowledge ini, kalian tuh tidak hanya gagal dalam mengajar, tapi juga gagal dalam membangun koneksi antara orang lain dan juga kalian. Ilmu kalian berhenti di kepala, tidak pernah tersampaikan kepada orang lain, tidak pernah menjadi jembatan bagi orang lain. Curse of knowledge ini adalah paradoks. Semakin banyak kalian tahu, semakin sulit kalian menjelaskan. Karena pengetahuan itu tuh membuat kalian melompat melewati langkah-langkah yang dulu terasa lambat. Pikirkan, coba deh. Saat kalian belajar membaca pertama kali, setiap huruf itu harus dieja. A, P, I. Setelah itu baru menjadi AP. Sekarang kalian membaca begitu cepat sampai nggak sadar huruf-huruf itu tuh ada. Itu kekuatan otak yang beradaptasi. Tapi juga itulah kutukannya. Kalian lupa proses panjang yang dulu kerasa sulit banget. Begitu pula dengan bidang apapun. Seorang ahli matematika sudah otomatis menghubungkan simbol dengan konsep. Seorang musisi tidak lagi melihat not tapi langsung merasakan harmoninya. Seorang pengusaha baca laporan keuangan dan langsung tahu arah bisnisnya kemana. Namun, bagi pemula, semua itu tuh masih hutan gelap tanpa peta. Mereka nggak tahu apa-apa tentang apa yang ingin dia kerjakan. Curse of knowledge itu membuat komunikasi patah di tengah jalan. Ahli bicara terlalu jauh, pemula tertinggal. Dan alih-alih membangun sebuah koneksi yang baik, alih-alih membangun pemahaman, yang muncul adalah jurang. Tapi sebenarnya curse of knowledge ini bukan masalah yang tidak bisa diatasi. Ia hanyalah tanda bahwa kalian udah bergerak terlalu jauh dari titik awal. Untuk mengatasinya itu ada dua hal penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian bisa kembali ke ingatan awal kalian. Coba ingat rasa frustasi kalian ketika kalian pertama kali belajar. Dengan mengingat itu, kalian bisa menurunkan bahasa kalian ke level yang lebih rendah lagi. Yang kedua, ujilah penjelasan kalian pada orang yang benar-benar awam. Kalau mereka mengerti, berarti kalian berhasil menembus curse of knowledge itu. Kalau enggak, ya berarti pengetahuan kalian tuh masih terkurung dalam kepala kalian sendiri. Kalian masih menjelaskan dengan bahasa yang terlalu tinggi. Albert Einstein pernah bilang kayak gini, kalau kalian tidak bisa menjelaskan sebuah konsep sesuatu dengan sederhana, berarti kalian tuh belum cukup paham, kalian belum cukup untuk memahaminya. Itu bukan sekedar kutipan, itu bukan cuma sekedar quotes, itu adalah sebuah prinsip. Pengetahuan sejati bukan ketika kalian mengerti untuk diri kalian sendiri, tapi pengetahuan sejati adalah
ketika kalian mampu menjelaskan sebuah konsep tersebut kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana tanpa merasa bodoh orang yang dijelaskan tersebut. Sekian mendengar ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.